Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, disayang oleh Tuhan Yesus. Karena kita berharga di mata Tuhan. Bukti nyata, alami selalu berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya, kekristenan sudah sering kali saya katakan bukan teori, tapi kekristenan senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Siapa ya yang seperti hubungan kita dengan Tuhan Yesus? Gak ada Bapak, gak ada yang sama seperti dengan kita hubungan dengan Yesus. Begitu indah, melangkah bersama Yesus begitu indah. Dia Bapak kita yang Yesus. Bapak, kita memanggil dia Bapak. Kita memanggil dia Yesus Kristus, juru selamat kita di atas segala-galanya. Oh, hanya di dalam dia Yesus Kristus kita bisa menyebut dia Bapak, menyebut segala-galanya. Oh, dia Yesus Kristus yang kita cintai. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya sangat cinta Tuhan Yesus. Saya mau menyanyikan saya cinta Tuhan Yesus. Mendorong Bapak Ibu, mari kita mau cinta Tuhan sungguh. Karena tema firman Tuhan, kalau kita cinta Tuhan Yesus, ya, dalam Amsal Sleman 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Amin. Mari kita mau taat kepada perintah Tuhan Yesus, sehingga nanti terima balasan berkat, balasan penyertaan Tuhan, balasan kemurahan Tuhan, bahkan surgawi. Surga nanti akan dicurahkan kepada kita segala-galanya, karena Yesus adalah segala-galanya. Oh, bangga kita punya Yesus. Oleh karena itu mari kita mau setia, kita mau taat apapun keadaannya. Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Menjadi orang Kristen yang tenanan, bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan yang hidup di dalam janji Tuhan, firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Yesusku, saya cinta Bapakku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesus. Oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itulah juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa
Saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga, haleluya. Saya cinta Bapakku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga, haleluya. Saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku. Mari kita semua cinta Yesus dan taat kepada firman-Nya. Jadilah pelaku firman Tuhan sampai nanti kita berjumpa dengan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Engkau maha segala-galanya Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, sucikanlah pikiranku, mulutku, dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah, di mana Engkau senantiasa bersama kami. Rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, pelayanan kami diberkati. Apa yang kami kerjakan dalam nama Yesus semua diberkati Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu dalam Kolose pasal 3:17. Apapun yang kami lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semua di dalam nama Yesus Kristus. Engkau menjadi awal dan akhir, Alfa dan Omega. Biar hari demi hari aku melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bergairah ikut Yesus. Saya bergairah ikut Yesus. Dalam keadaan apapun, memang sedikit saya ada pilek sedikit ya, karena kecapean, tapi tidak menghambat saya cinta Tuhan. Ya, saya cinta Yesus, pilek semua pasti sembuh, batuk sembuh, semua sembuh. Saya diberikan kesehatan sama Tuhan. Senantiasa Tuhan Yesus bersama kita, penuh dengan sukacita. Ya, bersamaan pula saudara-saudara kita selamat menunaikan ibadah puasa, saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi supaya kita senantiasa toleransi, ada saling cinta, mengasihi, itu ciptaan Tuhan ya. Semua diizinkan Tuhan. Ada saudara-saudara kita berpuasa sampai nanti Idul Fitri, semua atas izin Tuhan. Yang penting mari kita saling menghargai, saling mencintai, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Yang penting kita mau cinta Bapa kita di surga. Di dalam Dia, Yesus Kristus pencipta langit dan bumi, yang punya surga, yang menciptakan neraka, yang menciptakan segala galanya, itu datang dari Dia, Yesus Kristus. Itu di dalam Alkitab. Firman Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat 18, Matius 28 ayatnya 18, segala kuasa di surga di bumi ada di dalam tangan Tuhan. Oh, puji Tuhan, bangga kita punya Yesus Kristus, Dia yang pencipta segala galanya. Yang penting mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, hidup layak berkenan kepada Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi dua orang benar didengarnya. Amin. Mari kita mau bahas. Kita kembali kepada firman Tuhan. Saat ini kita selalu baca firman Tuhan pagi malam firman Tuhan perjanjian lama. Karena nanti kalau sudah selesai perjanjian lama selesai ini, kita kembali malam hari perjanjian baru, pagi perjanjian lama. Karena puji Tuhan Bapak Ibu ya, saya sudah selesai baca bersama Bapak Ibu. Karena firman Tuhan saya bagikan dari sejak 1 Januari 2021. Sudah berlangsung 2 tahun terus sampai Yesus datang. Awalnya sejarah 1 Januari, malam hari perjanjian baru, pagi hari perjanjian lama. Sudah selesai tamat Bapak Ibu Saudara semua yang melakukan dengan setia, sudah tamat dari Matius sampai Wahyu.
Sekarang tinggal perjanjian lama, karena perjanjian lama cukup panjang, 39 kitab ya. Ya, saya sudah sampai di Amsal Sulaiman. Terus kita lakukan supaya nanti sampai di Maliaki. Kalau sudah selesai perjanjian lama, kita kupas kembali perjanjian baru. Yang penting kita mau setia sama Tuhan, cinta Yesus tanpa pamrih. Dan kita buktikan kita menjadi anak Tuhan yang setia. Yesus sendiri setia, kita mau setia sama Tuhan. Mari kita baca Amsal Sulaiman 15 ayat 18-33 dengan tema Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Amin. Saya mau baca Amsal Sulaiman 15 ayat 18-33. Demikian firman Tuhan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang sabar memadamkan perbantan. Mari kita menjadi orang benar, bukan menjadi orang fasik. Orang fasik suka marah, ya. Orang fasik selalu membangkitkan pertengkaran, percecokan, perselisihan, menganggap dirinya selalu benar, tidak benar rendah hati, ya. Tapi kalau orang fasik itu ada rendah hati, berarti dia bertobat. Mari, kalau ada orang-orang sombong timbulkan pertengkaran, bertobatlah, jadilah orang benar, ikuti firman Tuhan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tapi jalan orang jujur adalah rata. Mohon maaf. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tapi orang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tapi orang pandai berjalan lurus. Amin. Kita adalah orang pandai, orang berhikmat dari Tuhan, orang bijak, selalu berjalan-jalan yang lurus firman Tuhan. Saya sudah katakan dalam Hosea 14 ayat 10. Jalan lurus adalah jalan orang bijak. Orang fasik tergelincir, tidak bisa berjalan-jalan yang lurus. Karena jalan orang fasik selalu bengkok-bengkok. Tapi bagi kita orang benar, jalan lurus firman Tuhan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tapi terlaksana kalau penasihat banyak. Seorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya menjauhi dunia orang mati di bawah. Amin. Tempatnya surga itu di atas, bukan di bawah. Ya. Neraka, dunia orang mati di bawah. Yesus dalam Alkitab naik ke atas, ya, ke surga. Semua bicara ke atas. Pada waktu Nabi Elia juga, dia dijemput dengan kereta berkuda, naik ke atas, terbang ke surga. Dunia orang mati di bawah. Jalan kehidupan itu orang berakal budi ke atas. Jadi mari kita menjadi orang berakal budi seperti gadis yang berakal budi, gajah bijaksana. Datanglah kepada Yesus, karena Yesus berkata, marilah kepadaku, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tapi batas tanah seorang janda dijadikan tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi perkataan yang ramah itu suci. Amin. Menjadi orang benar, ada orang ramah, tidak menjadi pemarah, ya, tapi pendamai, ada damai sejahtera, ada sukacita. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tapi siapa membenci suap akan itu. Jangan main suap-suap, ya. Lebih bagus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang loba, tapi orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tapi mulut orang fasik mencurahkan hal yang jahat. Dalam nama Yesus, mari kita menjadi orang benar, bukan menjadi orang fasik. Ya, tapi orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Karena di Tuhan 29 ini tema kita. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengar. Amin. Orang fasik adalah orang yang tidak mencintai Tuhan. Orang fasik yang hidupnya di dalam kefasikannya, hidup di dalam kegelapan. Bagaimana mungkin doanya didengar sama Tuhan, karena hidupnya jahat melulu. Ya, tapi bagi kita orang benar, Tuhan akan selalu mendengar doa kita. Amin. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Mari menjadi orang bijak, selalu mendengar nasihat-nasihat orang tua. Nomor satu, nasihat firman Tuhan, ya, sehingga demikian hidup kita selamat. Ya, selalu menghormati orang tua, teguran, nasihat orang tua perlu kita dengar, ya. Dan semua harus dikaitkan dengan firman Tuhan, karena standar kebenaran ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Amin. Teguran itu bicara firman Tuhan. Kalau kita senantiasa baca firman Tuhan, selalu taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan berikan kita hikmat akal budi.
seperti gadis yang bijaksana, gadis yang berakal budi, hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ayat 33 yang terakhir, takut akan Tuhan, Allah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendalui kehormatan. Amin. Orang takut akan Tuhan, ya, selalu dia mendengar didikan, dia taat kepada firman Tuhan, dan hidupnya pasti rendah hati. Ya, mari belajar setiap firman yang kita dengar. Kita ubah gaya hidup kita. Yang dulu kita harus sombong, belajar rendah hati. Yang gila hormat, mari kita buang, tapi mari kita mau rendah hati. Ya, yang dulu menjadi orang fasik, bertobat menjadi orang benar. Kalau dulu sering berkata bohong, mari kita saat ini berkata benar. Ya, pokoknya hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita selamat. Karena dikatakan tadi, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Surga tempatnya di atas, tempatnya tahta Allah Yesus Kristus. Mari kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jauhkan dari perbuatan fasik. Ya, memang tidak gampang, saudara. Hidup ikut Yesus ada pikul salib. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada seorang yang hidup di dalam kebenaran firman menjadi dicemooh sama teman-temannya. Tapi justru kita harus memberikan nasihat kepada orang itu, supaya orang itu bertobat, jadilah benar, sesuai standarnya firman Tuhan. Supaya nanti kelak selamat. Karena hidup kita sementara di dunia ini, Bapak Ibu, semua orang menantikan kematian. Ya, tapi bagi kita yang cinta Tuhan Yesus, saya menantikan hidup yang kekal. Saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya ingin memberitakan kabar kebenaran, kabar kesukaan, kabar cinta kasih, kabar juru selamat, segala-galanya yang ada dalam firman Tuhan. Supaya hidup kita berdampak bagi dunia ini. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, dimenangkan bagi kerajaan Allah. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan nama kita disebut ada dalam kitab kehidupan. Mari, biar waktu-waktu kita jalani, jangan berikan waktu buat dunia, tapi berikan waktumu buat Tuhan Yesus. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Buktikan bahwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin Allah. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesus, oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga, haleluya. Saya cinta Bapakku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh cinta kita semua. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesus, oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Tuhan Yesus Juru Selamatku. Yesus Bapakku, cinta kita semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa datanglah kepada Yesus selalu, berjaga dan berdoa. Buktikan Bapak, Ibu, Saudara bersama saya cinta Yesus, dan orang cinta Tuhan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.